Di tengah hiruk-pikuk kota besar seperti Jakarta, ada dua dunia yang berjalan berdampingan. Satu sisi dipenuhi dengan gemerlap modernisasi, sementara di sisi lain ada ribuan orang yang berjuang untuk bertahan hidup tanpa tempat tinggal yang layak. Bagi mereka yang tidak memiliki rumah, rumah singgah menjadi tempat terakhir mereka untuk berlindung. Sebuah tempat yang menawarkan harapan bagi mereka yang kehilangan pegangan dalam hidup. Namun, rumah singgah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari keterbatasan dana operasional, ruang yang tidak memadai, hingga stigma sosial membuat mereka sulit berkembang. Tak hanya itu, banyak rumah singgah yang menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Sebagian orang masih menganggap rumah singgah sebagai tempat yang mengganggu ketertiban, alih-alih melihatnya sebagai solusi sosial. Meskipun penuh tantangan, masih ada banyak pihak yang berjuang untuk mempertahankan rumah singgah sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Tak hanya itu, banyak rumah singgah terus berjuang dengan fasilitas yang terbatas. Ruangan yang penuh sesak, kurangnya akses ke layanan kesehatan, serta minimnya sarana pendidikan membuat perjuangan mereka semakin berat. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan dana dan sumber daya. Banyak rumah singgah bergantung pada donasi yang seringkali tidak menentu datangnya. Biaya operasional terus berjalan, seperti makanan, listrik, air, hingga pendidikan bagi para penghuni. Semuanya membutuhkan dukungan finansial yang stabil. Keamanan juga menjadi tantangan besar. Dalam satu rumah singgah, bisa ada anak-anak terlantar, korban kekerasan, bahkan mantan narapidana yang ingin berubah. Konflik internal dan ancaman dari luar menjadi sesuatu yang harus terus diantisipasi. Salah satu rumah singgah yang terus bertahan di tengah tantangan ini adalah Rumah Singgah Antonius Padua. Sebuah tempat yang menjadi rumah bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, harapan, dan juga masa depan. Lalu, bagaimana kondisi rumah singgah ini? Apa saja tantangan yang mereka hadapi? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa membantu mereka? Pace Bene, damai dan kebaikan. Salam kenal, saya Frater Gabriel OFM, saat ini sebagai pengurus Rumah Singgah Santo Antonius Padua. Rumah Singgah Santo Antonius Padua adalah salah satu yayasan Ordo Frater Minorum yang berdiri sekitar tahun 2000-an. Pada tahun 2000 itu, kontes kota Jakarta waktu itu sangat padat dengan kondisi masyarakat memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Banyak anak jalanan, orang-orang yang tinggal di jalanan. Sehingga melalui rumah ini menjadi salah satu wadah untuk menampung mereka boleh tinggal di tempat yang nyaman dan aman. Jadi rumah ini saat ini di Tanah Tinggi ini adalah rumah ketiga. Sebelumnya itu ada di Paseban dan juga Kalipasir. Kemudian rumah ini sekitar tahun 2000-an berdiri di sini. Jadi waktu itu dihibahkan oleh salah satu dokter namanya Dokter Mariana untuk persaudaraan OFM Indonesia dalam berkarya di bidang kemanusiaan. Kita membantu orang-orang jalanan untuk menanggapi kondisi kota Jakarta waktu itu, sehingga kami para saudara waktu itu bekerja sama dengan Forum Dialog Kemanusiaan waktu itu sekitar tahun 2000-an untuk menanggapi situasi kota Jakarta. Atau misalnya keterbatasan dari sisi fasilitas atau mungkin hal lainnya. Dan menurut Frater, keprihatinan atau tantangan apa yang paling dirasai dalam rumah singgah ini? Oke, baik, terima kasih. Untuk tantangan
yang kami hadapi di rumah singgah ini, bagaimana memberikan pelayanan kepada para pasien di tengah situasi. Yang pertama, ketika situasi hujan, biasanya atap rumah ini biasanya bocor. Kemudian kalau banjir besar, kemungkinan besar rumah ini pasti tergenang banjir. Itu yang tantangan yang kami hadapi yang pertama. Tantangan yang kedua adalah pelayanan di bidang medis di rumah ini kurang memadai. Dalam artian bahwa di sini biasanya opa oma kalau ada yang sakit, kami langsung mengarahkan ke rumah sakit. Sehingga di sini tidak mempunyai seorang perawat khusus yang tinggal di sini atau dokter khusus yang tinggal di sini. Tetapi rumah ini biasanya setiap bulan ada dokter Mariana, dokter Linda biasanya berkunjung di sini untuk memberikan pelayanan pada opa-opa. Mengangkat tentang salah satu tantangan di rumah singgah ini yaitu banjir ya, dari Iya. faktor alam, faktor hujan. Nah, dari kerusakan yang disebabkan banjir ini, apa sih yang dampaknya dirasakan sehingga merugikan sisi rumah singgah ini, juga dari lansia serta anak-anak, apa yang mereka rasakan? Oh ya, berhadapan dengan situasi banjir ini, yang opa oma rasakan di sini palingan kegiatan mereka terganggu. Biasanya pagi mereka mandi, setelah itu nonton TV dan juga melaksanakan kegiatan di rumah singgah ini. Biasanya terganggu, mereka terpaksa harus menyelesaikan dengan keadaan yang ada. Kalau dari tantangan di bidang pelayanan medis, apakah kesehatan orang-orang di sini terkena dampaknya? Kayak mungkin mereka sering sakit atau enggak mereka lebih sering sehat. Oh ya, kalau di sini kadang-kadang ya sering sakit juga. Persoalannya kan opa oma ada yang udah tua, sehingga kondisi juga pasti terpengaruh juga, sangat rentan dengan sakit. Sehingga ketika ada yang sakit di sini, biasanya saya terfater mengkomunikasi juga dengan keluarga mereka atau kenalan mereka untuk datang membantu mereka bersama para frater, mengantar mereka ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari sisi fasilitas, apakah fasilitas di rumah singgah ini sudah cukup atau masih ada yang kurang? Kalau yang kurang, apa saja yang kurang? Kalau misalnya sudah, apa saja yang menurut Frater itu cukup mendukung? Ya, terima kasih. Untuk fasilitas di sini, menurut kami ya sangat mendukung ya. Sekurang-kurangnya hal-hal dasar seperti ada tempat tidur, dan juga ada ruang makan, ruang rekreasi, ruang tamu, sangat mendukung. Tapi menurut kami perlu ditambahkan juga fasilitas kesehatan hingga opa oma boleh mendapat kesehatan dengan mudah untuk rumah singgah Antonius Padua ini. Buat rumah singgah ini, harapan apa untuk kedepannya? Dan bagaimana cara masyarakat atau pihak lain itu bisa berkontribusi ke rumah singgah ini agar para lansia dan anak-anak bisa mendapatkan perhatian yang baik? Oke, harapan untuk rumah singgah Antonius Padua ini semoga kedepannya tetap menjadi wadah rumah yang universal, rumah persaudaraan untuk siapa saja, saudara-saudari, merangkul semua orang tanpa melihat latar belakang, situasi dan budaya. Yang berikut, harapan semoga rumah singgah ini, pelayanan rumah singgah ini tetap berjalan dengan baik dan tetap menjadi wadah menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama yang membutuhkan. Harapan untuk saudara-saudari yang lain, semoga tetap mendukung rumah singgah ini agar karya pelayanan di sini di bidang kemanusiaan boleh berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami tetap mengharapkan dukungan dan juga doa dari Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kami di rumah singgah Santo Antonius Padua ini sebagai rumah persaudaraan yang membagikan kasih kepada semua orang. Harapan saya untuk
siswa SMA Canisius Jakarta. Semoga adik-adik dari SMA Canisius tetap semangat belajar, menjadi siswa yang baik untuk gereja dan juga bangsa Indonesia ini. Dan juga untuk sekolah SMA Canisius, semoga tetap menjadi sekolah yang baik, mencerdaskan anak-anak bangsa di bidang intelektual dan juga mencerdaskan karakter anak-anak bangsa. Semoga teman-teman dari SMA Canisius boleh berkunjung lagi di Rumah Singgah Antonius Padua ini untuk berbagi sukacita, menghibur opa oma dan juga adik-adik di Rumah Singgah Antonius Padua ini. Ad Maiorem Dei Gloriam.